بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di siang yang berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitunya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang mana masih banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang belum merasakan iman yang sesungguhnya, sehingga tidak terketuk hatinya untuk mendatangi rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Ini perlu kita syukuri, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita syukuri dengan menjalankan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala apa yang Allah Ta'ala larang terhadap kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan, yang tak ada nikmat yang lebih berharga selain dari nikmat kesehatan. Sehingga Imam Ali bin Abi Talib, sebuah ungkapan yang disandarkan kepada beliau, bahawa beliau mengatakan, "Dhuqtu at-tayyibati kullaha falam ajid atyaba minal afiyah." Kata Imam Ali bin Abi Talib, aku sudah pernah merasakan seluruh bentuk kebaikan atau bentuk kenikmatan yang Allah berikan, falam ajid atyaba minal afiyah. Kata beliau, aku tidak mendapati yang paling berharga dan paling baik daripada kesehatan, al-afiyah. Tentu bagi orang-orang yang sudah pernah merasakan sakit, keinginan mereka hanya satu, yaitunya kesehatan. Begitu besar nikmat kesehatan tersebut di dalam kehidupan kita ini. Kemudian Imam Ali bin Abi Talib juga mengatakan, wa dhuqtu miraratid dunya kullaha. Aku juga sudah pernah merasakan segala bentuk kepahitan yang ada di dunia ini. Falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Dan aku tidak mendapati hal yang lebih pahit selain daripada butuh terhadap manusia lainnya. Saat kita butuh terhadap orang lain, dan ketika itu orang tersebut tidak bisa membantu kita, di situ terasa bagi kita kebutuhan kita
atas pertolongan, maka sandarkanlah pertolongan tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini takkan lama, hanya hitungan tahun. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengatakan, umur kita ini antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara kita yang bisa melewati angka tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Diriwayatkan oleh ada seorang tabi'in, murid dari para sahabat-sahabat Nabi SAW, yang bernama Amir bin Shurahil, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Sya'bi, bahwa beliau ini sangat terkenal akan ilmunya, sangat terkenal akan ketawaduannya, sehingga pada suatu ketika Imam Asy-Sya'bi pernah diutus oleh Khalifatul Mukminin ke negeri Romawi. Setelah Raja Romawi melihat Imam Asy-Sya'bi, beliau berpendapat bahawa Imam Asy-Sya'bi inilah orang yang lebih pas untuk menjadi Khalifatul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Saking pintarnya beliau, saking tingginya ilmu yang beliau miliki. Ada sebuah nasihat dari beliau. Beliau mengatakan, "Madza natawaqqa'u min hadhihi ad-dunya ad-daniyah?" Apa yang terlalu kita harapkan dari kehidupan dunia ini? Wa qad summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Sungguh di dunia inilah, kata Imam Asy-Sya'bi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq diracun. Kalaulah kita berpikir orang-orang paling baik yang ada di atas dunia ini, yang kita anggap merekalah orang-orang yang paling layak hidup bermegah-megahan di atas dunia ini, hidup bernikmat-nikmat di atas dunia ini, akan tetapi di dunia inilah mereka matinya diracun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagi kita orang-orang yang cerdas, perlu kita berfikir, ternyata dunia ini tak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat kelak. Kampung yang kekal bagi kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan kita, tempat kita memperbanyak amal ibadah, sehingga di akhirat kelak kita kembali ke tempat yang paling baik, iaitunya surganya Allah Azza wa Jalla. Dunia ini apalah? Sekarang mungkin orang menjadi kawan bagi kita, bisa jadi besoknya sudah menjadi lawan kita. Sekarang orang memuji kita, bisa jadi besoknya orang sudah mencaci kita. Inilah dunia kaum muslimin. Jangan terlalu kita habiskan waktu kita hanya untuk dunia. Sisakan dari umur kita untuk akhirat kita. Karena kehidupan yang abadi, sebagaimana yang telah kita sampaikan, adalah kehidupan akhirat. Bisa kita melihat, mencontoh kepada orang-orang terdahulu di antara kita. Mereka bahkan tidak lebih berguna bagi mereka dunia ini dibandingkan 2 rakaat salat subuh. Artinya mereka lebih memilih 2 rakaat salat subuh sebelum salat subuh, salat sunnah maksudnya, itu lebih berharga bagi mereka daripada dunia dan seisinya. Mereka rela berkorban, memperjuangkan Islam ini. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mereka hanya untuk Islam ini. Begitu cintanya mereka dengan Islam, dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirat, sehingga mereka rela mengorbankan dunianya hanya untuk akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin 14 atau 15 abad yang lalu,
banyak di antara peristiwa-peristiwa yang perlu kita catat dari sejarah-sejarah para sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang terbaik yang menemani Rasulullah SAW di permukaan bumi ini. Bahkan mereka, para sahabat Nabi SAW, merupakan orang-orang pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, Inna Allah nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat ke dalam hati para hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qulub. Kemudian Allah Ta'ala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi fabata'athahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, menjadi orang yang akan menyebarkan agama Islam ini. Kemudian Allah Ta'ala melihat lagi ke hati para hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairal qulub. Kemudian Allah Ta'ala mendapati hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hati yang paling baik dari hamba-hambanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani dia untuk menyebarkan Islam ini, sehingga mereka rela mengorbankan diri mereka demi agama ini. Bisa kita lihat di antara yang tercatat oleh sejarah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi, pada suatu ketika beliau pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 9 orang temannya untuk memata-matai musuh. Akan tetapi qadarullah, beliau tertangkap bersama teman-temannya. Di antara sahabat yang tertangkap yang masih hidup ketika itu hanya ada 3 orang, di antaranya Khubayb bin Adi. Kemudian singkat cerita, Khubayb bin Adi hendak dibunuh, hendak disalib. Pada suatu hari, Khubayb bin Adi dibawa ke tanah suatu daerah yang bernama Tan'im. Kemudian di sana Khubayb bin Adi hendak dibunuh. Akan tetapi sebelum Khubayb bin Adi disalib, beliau berkata kepada orang-orang kafir, "I'dzanu li bis salah." Izinkan saya untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Khubayb bin Adi ingin dibunuh, akan tetapi dia meminta izin untuk melaksanakan salat. Dia ingin perpisahannya terakhir dengan dunia ini diakhiri dengan salat. Singkat cerita, setelah Khubayb bin Adi salat 2 rakaat, kemudian orang yang meriwayatkan kisah ini berkata, aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih indah selain apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Kemudian Khubayb bin Adi berkata kepada orang-orang kafir, jikalau aku tidak takut, kalian mengatakan aku takut mati, lastaksartu minha. Sungguh aku akan memperpanjang solatku, kata Khubayb bin Adi kepada orang-orang kafir. Singkat cerita, Khubayb bin Adi ditusuk dengan panah, kemudian dengan pedang sehingga berdarah-darahlah Khubayb bin Adi. Kemudian ditanya oleh orang-orang kafir kepada Khubayb bin Adi, ya Khubayb, atuhibbu innaka inda ahlik. Ya Khubayb, apakah engkau ingin sekarang ini berada bersama keluargamu? Lalu apa jawab Khubayb bin Adi? Ma waditu an akuna inda ahli. Aku tidak ingin berada bersama keluargaku. Kenapa? Karena kata orang-orang kafir Quraisy kepada Khubayb bin Adi, wa Muhammad fi maqamik, sedangkan Muhammad menggantikan posisimu saat ini. Lalu apa kata Khubayb bin Adi? Ma waditu anni inda ahli.
wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyaukah. Aku tidak ingin bersama keluargaku saat ini, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditusuk satu duri saja. Apalagi dengan apa yang aku rasakan saat ini, kata Khubayb bin Adi. Kalau kita fikir kaum muslimin, apa yang ada sebenarnya di dalam dada Khubayb bin Adi, sehingga ia rela diazab, sehingga ia rela mengorbankan jiwanya hanya untuk membela agama ini. Tak lain dan tak bukan hanya kecintaan yang Khubayb bin Adi miliki terhadap agama ini, terhadap Allah Azza wa Jalla. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang terdahulu yang patut kita contoh. Begitu juga sebuah kisah Bilal bin Rabah yang mungkin sudah kita ketahui bersama, bahawa ia pernah dianiaya, diazab oleh Umayyah bin Khalaf di kota Mekah yang sangat terik panasnya pada siang hari. Bilal bin Rabah dibawa keluar, kemudian dihimpit perutnya dengan batu besar, menyuruh beliau keluar dari keyakinannya. Akan tetapi apa kata Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad. Beliau kokoh dengan keyakinan yang beliau miliki, tak mau keluar dari keyakinannya atau agama Islam ini. Kemudian juga pernah diriwayatkan sebuah kisah, Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan di dalam musnadnya, kisah Masyitah binti Fir'aun, yang beliau tidak saja mengorbankan hartanya, tidak saja mengorbankan jiwanya, akan tetapi beliau mengorbankan anak-anaknya. Suatu ketika beliau pernah disuruh keluar dari keyakinannya oleh Fir'aun, akan tetapi beliau tidak mau meninggalkan agama Islam ini. Singkat cerita, kemudian anaknya dimasukkanlah ke dalam kuali yang besar yang berisikan minyak yang sangat panas. Anaknya yang pertama, kedua, ketiga, terakhir anaknya yang masih beliau susui, yang masih sangat kecil, ingin dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Di situ terbitlah kesedihan seorang ibu. Akan tetapi disitulah Allah Azza wa Jalla menurunkan mu'jizatnya, sehingga bayi yang digendong oleh ibunya tersebut bisa berbicara. Apa katanya? Ya ummah, anti 'alal haqq. Wahai ibuku, engkau berada di dalam kebenaran. Isbiri, inna azab ad-dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab atau cobaan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kelak dengan azab yang Allah berikan di akhirat. Kaum muslimin, seharusnya kita yang sekarang penuh dengan kenikmatan, hidup yang penuh dengan kemegahan, perlu kita bersyukur, perlu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah kita dibandingkan orang-orang terdahulu di antara kita. Jangan kita fikir mendapatkan surga itu mudah. Jangan kita beranggapan bahawa mendapatkan surga itu bisa dengan bersantai-santai. Tidak. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Apakah kita mengira bahawa masuk surga itu mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kita apa yang datang kepada orang-orang sebelum kita. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh kesusahan, mereka ditimpa oleh cobaan dan kelaparan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai para rasul dan orang-orang beriman di antara mereka mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah
bahawa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Maka kaum muslimin, kalau kita perhatikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat sampai bengkak kakinya. Kenapa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian? Padahal beliau pernah ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin, kalau kita berfikir apalah yang disyukuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berpuasa demi menahan lapar. Marral hilalu wal hilal walam yuqad min baitihi nar. Berlalu rembulan, berlalu bulan demi bulan, akan tetapi dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyala api. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau hanya tinggal di rumah yang berukuran 5x5. Lalu apa yang beliau syukuri kaum muslimin? Seharusnya kita lebih wajib lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penuh kemegahan, hidup kita yang penuh dengan harta dan kemewahan, yang seharusnya kita lebih wajib lagi untuk bersyukur dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di umur kita yang tinggal ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, sehingga kita bisa menggunakan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menjadi hamba-hambanya yang selalu menegakkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dari sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.